Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran sanlat kita pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Kemarin setelah kita belajar ta'awudz, ya, cara membaca ta'awudz, basmalah, kemudian surah, itu ada 4 versi, yang mana 4 dibolehkan, kemudian ada 1 yang nggak boleh dibaca, ya. Yaitu 4 versi itu adalah, pertama ya waslul jami', ya, qat'ul jami', kita memutus semuanya. Kemudian yang kedua ya qat'ul basmalah, wasurah, ya, memutus basmalah dan surah. Ketiga qat'ul isti'adzah, memutus isti'adzah, ya. Yang terakhir adalah waslul jami', yaitu mewasol semuanya. Nah, yang terakhir, yang kelima yang tidak boleh adalah menggabung awal akhir surat, ya, ayat akhir surat dengan basmalah. Kenapa yang kelima ini nggak boleh? Karena dikhawatirkan orang yang mendengar menyangka bahwa bismillah itu adalah akhir daripada surat tertentu. Makanya di akhir surat nggak boleh diakhiri dengan basmalah atau diwasol dengan basmalah. Seperti ini, contohnya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan seperti ini nggak boleh. Karena apa? Karena dikhawatirkan tadi orang yang mendengar menyangka bahwa basmalah yang dibacakan tadi itu merupakan akhir daripada surat-surat tertentu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke ayat kedua, ya. Tetap semangat, sekalipun kita belajar di rumah dengan media online seperti ini. Namun sekali lagi akan saya terus ulang, tidak menyurutkan semangat kita, tidak mematahkan motivasi kita untuk terus berjuang, untuk terus belajar, menggali potensi dan mencari ilmu pengetahuan, ya, bagaimanapun caranya, dimanapun adanya, dan bagaimanapun jalannya, ya, kita harus tetap berusaha. Karena belajar itu merupakan suatu kewajiban, ya. Nabi bersabda, "Talibul ilmi fariidah ala kulli muslimin." Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ya. Belajar, menuntut ilmu merupakan satu fardu, ya. Fardu itu levelnya di atas wajib, ya. Nah, fardu ain, ya. Fardu ain, wajib bagi setiap individual. Harus kita belajar, harus kita mencari ilmu. Sekarang sekalipun kita nggak berkumpul di kelas, ya, seperti biasa, ya, tetap kita harus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya cobaan ini, pandemi ini segala berakhir, virus-virusnya diangkat oleh Allah, dibuang oleh Allah, ya. Amin. Kemudian yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa Bapak akan bacakan, kalian akan mengikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alif lam mim. Bagus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
للمتقين. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini arti daripada dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran Al-Karim seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran banyak sekali keutamaan pada awal-awal surah. Ya. Artinya di dalam penjelasan pertama ini mengenai tentang Al-Quran yang sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim yang sering kita baca setiap hari, yang sering kita hafal setiap hari, ya, yang anak-anakku sekalian hafal, ini merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang diturunkan lewat Jibril alaihi salam, ya, lewat malaikat Jibril alaihi salam, kemudian diberikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang dianggap ibadah bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pegangan umat manusia. Dari umat terdahulu sampai nanti di akhir zaman, sampai ke surga, kita akan selalu, ya, menyebut dan membahas isi Al-Quran, ya, yang menjadi pedomannya, ajarannya untuk semua manusia, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia akhir zaman, ya. Itu ajarannya untuk semua manusia, ya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudal lil muttaqin, ya. Ya, sebagai petunjuk, hudal linnas, ya. Di ayat lain hudal linnas, ya,
sebagai petunjuk untuk manusia. Inilah Al-Quran. Kenapa? Agar manusia tidak tersesat. Setiap apa yang menjadi pedoman hidup tentunya harus ada tuntunan yang benar, tuntunan yang menunjuk kepada jalan kehidupan kita yang benar sehingga kita tidak tersesat. Contoh logikanya, kalau adik-adik anakku sekalian pengen berangkat dari rumah ke sekolah, ya, tentunya jalan menuju ke sekolah adik-adik sudah sangat hafal, ya, sudah sangat hafal, tidak lagi tersesat. Ya. Itu jalan rute di dalam menuju satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau rute kita, kehidupan kita dari awal kita dilahirkan sampai nanti kita dimatikan dan kita dibangkitkan, rute kita itu diatur oleh Allah mengikuti jalan Al-Quran. Ya. Maka ketika kita keluar daripada jalan Al-Quran ini yang sudah Allah berikan lewat Nabi Allah Muhammad SAW, kita akan tersesat. Ya. Kalau kita tersesat dari rute yang Allah berikan ini, maka pilihannya hanya satu, yaitu naru jahannam, ya, naudzubillah min dzalik, ya, pada jalan neraka. Nah, maka petunjuk Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, kita lah yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah, ya, orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, mereka lah orang yang bertakwa. Takwa dalam arti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ya, melakukan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, itu orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sifatnya memaksa. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak untuk semua orang. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak untuk menghardik orang, ya. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diberikan oleh Allah kepada siapa orang yang Allah kehendaki, siapa Allah yang Allah ridhoi, siapa orang yang Allah berikan jalan hidayah kepadanya, ya. Bukan kita ingin memberikan petunjuk kepada orang lain ketika orang lain tidak mau, kita dengan kekuatan kita, tidak, ya. Nabi Muhammad diutus seperti itu. Nabi Muhammad tidak diutus untuk seperti itu, ya. Melainkan Nabi Muhammad diutus sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira tentang adanya nur ilahiyah, cahaya daripada Allah yang akan membawa kepada jalan kebenaran dari cahaya kegelapan, ya. Nabi memberikan kabar gembira itu, wa nadhira, dan kemudian Nabi memberikan peringatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, berbahagialah bagi manusia yang mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah makanya innal huda hudallah. Allah berfirman innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah, ya, diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki petunjuk ini, dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa orang yang Allah kehendaki. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk yang harus kita terima, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya untuk kita menolak daripada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah.
kita harus lapang dada, kita harus ikhlas, kita harus menerima dengan segala keyakinan kita kepada Allah, Tuhan alam semesta alam, dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nabi akhir zaman. Ini yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adikku, ya, anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Mudah-mudahan bisa diambil kesimpulan dan bisa menambah satu keyakinan yang besar kepada Allah, kepada Al-Quran, yaitu sebagai mukjizat yang diberikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, ya, untuk kita semua umat manusia, yang harus kita jalankan dari sekarang, ya, besok, nanti, dan sampai akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.